Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Revania dengan NIM 2303045023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi e-government di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara digital. Tujuan utama dari e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, menciptakan transparansi dalam pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas. Melalui e-government, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Selain itu, e-government juga mempermudah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terbuka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kritik terhadap implementasi e-government di Indonesia yang dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu people, proses, dan teknologi. Pada dimensi people, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah yang akses teknologinya terbatas. Hal ini menyebabkan layanan e-government yang sudah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah juga masih belum sepenuhnya kuat, khususnya terkait keamanan data pribadi. Dari sisi aparatur pemerintah, kompetensi ASN dalam bidang teknologi juga belum merata. Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengoperasikan sistem digital secara dengan baik. Di samping itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi kendala, di mana sebagian pihak masih lebih nyaman menggunakan metode manual dibandingkan beralih ke sistem digital. Pada dimensi proses, kritik yang muncul adalah digitalisasi yang dilakukan seringkali hanya memindahkan proses manual ke dalam bentuk digital tanpa melakukan perbaikan alur kerja. Akibatnya, birokrasi tetap panjang dan tidak efisien meskipun sudah menggunakan sistem online. Selain itu, integrasi antar instansi pemerintah masih lemah, sehingga data tidak terhubung dengan baik dan sering terjadi pengulangan proses yang seharusnya bisa dihindari. Pengambilan keputusan juga belum sepenuhnya berbasis data sehingga potensi pemanfaatan teknologi untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat masih belum maksimal. Dan yang ketiga itu ada dimensi teknologi. Permasalahan utama terletak pada infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, akses internet masih terbatas sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan e-government. Selain itu, sistem yang digunakan terkadang tidak stabil dan sering mengalami gangguan yang dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Kurangnya interoperabilitas antar sistem juga menjadi kendala, karena setiap instansi cenderung memiliki sistem sendiri yang tidak terintegrasi. Di sisi lain, keamanan data masih menjadi isu penting, mengingat meningkatnya risiko kebocoran data dan serangan cyber. Selanjutnya, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi e-government di Indonesia. Salah satunya adalah tantangan utama kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan digital. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah, juga menjadi tantangan yang signifikan. Infrastruktur teknologi yang belum memadai di beberapa wilayah semakin memperkuat hambatan tersebut. Selain itu, tingkat
Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama terkait keamanan dan privasi data. Ancaman keamanan cyber juga menjadi tantangan yang harus dihadapi seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Di sisi lain, resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi juga menghambat proses transformasi digital karena tidak semua pihak siap untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pelatihan agar masyarakat lebih siap menggunakan layanan e-government. Yang kedua, ada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara juga sangat penting agar mereka mampu mengelola dan mengoptimalkan sistem digital dengan baik. Selanjutnya, integrasi sistem antar instansi perlu diperkuat agar data dapat terhubung secara efektif dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah yang masih tertinggal, agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan secara merata. Selain itu, penguatan keamanan data harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Reformasi birokrasi juga perlu dilakukan agar digitalisasi tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara kerja yang lebih efisien dan modern. Terakhir, pemerintah perlu terus meningkatkan kepercayaan publik dengan menyediakan layanan yang transparan, aman, dan mudah digunakan. Dengan demikian, implementasi e-government di Indonesia dapat berjalan dengan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.